Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas pemilihan gubernur Sumatera Utara. Hasilnya tadi sudah diutarakan sebanyak 44,9% responden mendukung pasangan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya, sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri dipilih oleh 28% responden. Anda dapat menyimak selengkapnya terkait hasil survei Litbang Kompas ini di Harian Kompas dan laman kompas.id. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kinerja para paslon ini untuk meningkatkan elektabilitas dan merebut suara pemilih mengambang atau swing voters yang jumlahnya masih tinggi 27,1%. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Bobi Surya, Hinca Panjaitan nanti yang akan bergabung kemudian. Lalu yang sudah bergabung ada juru bicara Edi Hasan, Jarod Saiful Hidayat, serta analis politik dari Universitas Sumatera Utara Indra Fauzlan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Iya, Pak Jarod. Dari Pak Jarod dulu nih, 28% untuk Pak Edi dan Hasan. Komentarnya dong. Survei itu kan potret sesaat ya. Jadi, kalau bagi kami sih itu sekedar sebagai pengetahuan. Kita melakukan evaluasi di dalam melaksanakan kampanye ini. Sumatera Utara ini kan besar ya, besar banget. Itu ada 33 kota kabupaten dengan jumlah pemilih lebih dari 10 juta. Jadi kita lihat juga bahwa respondennya itu 800 ya. Di situ bisa dilihat bahwa yang belum menentukan pilihan itu cukup besar. Tapi kita bisa melihat potretnya bahwa Edi sama Hasan ini sekarang lagi fokus untuk turun ke rakyat. Setiap hari itu bisa 8 sampai 10 titik ya untuk ketemu sama rakyat, kemudian menangkap harapan aspirasi dari rakyat dan meyakinkan bahwa Sumatera Utara ke depan itu harus dipimpin oleh orang yang sosok yang kuat, yang mengayomi, yang melindungi, yang punya track record yang jelas, yang bersih ya dan setia. Jadi faktor-faktor itu akan disampaikan terus serta menumbuhkan keyakinan. Satu tadi masukan ya kepada generasi Z dan generasi yang kita masih lemah tadi menurut survei ya, itu menjadi fokus kita sebagai bagian dari evaluasi atas temuan hasil Litbang Kompas. Tapi yang jelas bahwa yang belum menentukan cukup besar. Jadi kami masih bisa optimis untuk 20 hari ke depan untuk lebih masif lagi turun ke bawah, tetapi kita menginginkan supaya proses demokrasi di Sumut itu betul-betul bisa berjalan dengan jujur dan adil tanpa ada cawe-cawe atau intervensi dari aparat penegak hukum, utamanya dari kepolisian, dari Polri, dari ASN, dari kepala desa ya. Biarkan berikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk bisa memilih dan menentukan pilihannya yang baik. Dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo itu betul-betul punya komitmen untuk membangun sistem demokrasi berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang baik, yang jujur dan adil. Itu Radi. Baik, Pak Jarod, ini Pak Edi ini kan petahana ya. Sebenarnya terhitungnya petahana lah begitu. Karena periode sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dalam konteks petahana ini, apa yang menjadi evaluasi tim SES? Karena saat ini ya posisinya masih di bawah lah ya calon lainnya, Bobi dan juga Surya. Ada evaluasi khusus dalam konteks Pak Edi sebagai petahana ini? Ya, kalau dari peta tadi, dari Litbang tadi, kita harus fokus untuk menggarap atau mendekati atau mengambil basis suara dari generasi Z dan generasi Y ya, yang ini masih agak lemah. Oleh sebab itu kita akan gencar ke sana untuk menunjukkan bahwa apa saja yang diperlukan untuk mendengarkan apa saja yang diinginkan oleh generasi Z dan generasi Y. Dengan begitu maka kita berusaha ya untuk meyakinkan kepada generasi Z, generasi Y termasuk yang belum menentukan pilihan untuk nanti pasti dan yakin memilih Edi Hasan ya. Jadi kita betul-betul berharap bahwa rakyat Sumatera Utara itu benar-benar bisa ya mengedepankan siapa yang terbaik, yang paling siap, yang paling mampu untuk bisa memimpin Sumatera Utara 5 tahun ke depan.
Oke. Jadi ini bahan evaluasi kami dan kami akan terus bergerak turun untuk menyapa rakyat, yang menyatukan semangat dan kehendak rakyat serta memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Oke, Pak Indra, ini kan gap elektabilitas antara kedua pasangan calon sekitar 16% lah ya. Masih mungkin berbalik nggak sih posisinya nanti Pak Indra? Kalau masih mungkin ya tentu ada kemungkinan ya. Sebagai referensi kita untuk melihat seperti apa di pertarungan di 20 hari nanti ya. Bisa jadi referensi bagi kedua kandidat dan juga tentunya ini kalau bicara angka aman tentu angka psikologis bagi pasangan Bobi Nasution dan Surya ini apa namanya angka yang cukup melegakan bagi mereka. Dan tentunya ini menjadi evaluasi ya mendalam strategis bagi pasangan Edi Rahmayadi dan juga Hasan. Jadi saya rasa ini menjadi titik tolak ya karena kan bagaimanapun walaupun tadi Pak Jarod menyatakan ini adalah potret sesat pada saat ini, tapi ini menjadi gambaran bagaimana kondisi pemilih di Sumatera Utara saat ini. Oke. Nah, dari angka-angka yang kita lihat tadi bukan hanya soal apa namanya ya, saya rasa soal angka 44,9 dan 28 itu kan titik akhir. Tapi segmentasi yang akan disasar tentunya menjadi referensi bagi kedua kandidat untuk menyasar kelompok-kelompok mana. Apalagi kan kalau kita bisa melihat undecided voter itu cukup tinggi ya, ada 28%. Dan ini biasanya dihuni oleh kelompok-kelompok kelas menengah, kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang memang masih menunggu seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Mungkin juga mereka adalah kelompok-kelompok yang pengakses internet cukup tinggi. Jadi saya rasa ini masih memungkinkan ya untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas ini sehingga apa namanya pertarungan politik ini lebih seru ya. Jadi dominasi yang mungkin sekarang muncul di hasil survei ini menunjukkan kalau misalnya ada hal yang terkait dengan isu atau mungkin rekam jejak yang mungkin membuat masyarakat perlu menginginkan perubahan mungkin ya kalau dalam konteks keinginan masyarakat. Jadi kalau saya rasa ini menjadi referensi yang baik bagi kedua kandidat ya untuk mengevaluasi pilkada mereka, kampanye mereka, karena kan memang kampanyenya juga cukup singkat ya, 2 bulan ya. Jadi saya rasa ini perlu kerja keras bagi pasangan Edi Hasan. Kemudian juga untuk mengejar ketertinggalan elektoral ini sehingga tentunya harus ada evaluasi yang mendalam. Saya rasa seperti itu. Dari hasil survei ini Pak Indra, Bobi Surya kan dipilih pemilih dari semua kategori usia, tapi tanpa membeda-bedakan pasangan calon nomor urut 1 ataupun nomor urut 2. Dalam konteks umum begitu, secara umum, yang membuat paslon ini bisa diterima oleh semua kalangan, semua usia apa sih kira-kira Pak Indra? Ya biasanya kalau dilihat dari beberapa survei ya, mereka pertama tentunya kepercayaan masyarakat terhadap sosok yang akan mereka pilih. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat. Contohnya misalnya tokoh-tokoh yang mengendorse mereka itu tidak bisa ditolak ya. Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi misalnya itu cukup mempengaruhi. Kemudian bagaimanapun Bobi Nasution kan berada sekarang di partainya Prabowo Subianto. Jadi saya rasa itu cukup mempengaruhi. Yang kedua adalah mungkin ya isu-isu yang berkembang di masyarakat ya terkait dengan bagaimana kan selama ini kalau kita baca di beberapa media sosial dan lain sebagainya, informasi-informasi masyarakat menganggap mungkin ya Pak Edi itu tidak kelihatan kerjanya. Jadi perlu di pembuktian dari hasil kinerja tersebut. Karena kan yang dilihat masyarakat selama ini ya dalam konteks kinerja itu kan selalu berbasis fisik ya, harus membangun ini, membangun itu, jadi seolah-olah kelihatan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari prestasinya Pak Edi kan juga cukup menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, itu kan cukup menjadi kinerja. Tapi kan tidak terlihat bagi masyarakat. Nah ini jadi sasaran di mana nanti undecided voters ini bisa memilih karena mereka terkategori pemilih-pemilih kritis, pemilih-pemilih yang melek internet, literasi digital yang cukup bagus. Saya rasa ini menjadi sasaran yang baik. Nah, Bobi mungkin karena didukung dalam tanda kutip pengaruh dari kekuasaan masa lalu, kemudian sekarang pun masih juga. Dan tentunya terlepas dari apa yang diharapkan oleh Pak Jarod tadi ya terkait dengan aparat dan lain sebagainya,
kita bisa melihat bahwa ini cukup apa namanya cukup mempengaruhi ya. Jadi Bobi sekarang sudah suka tidak suka dia masih sedang unggul dan ini cukup mempengaruhi psikologis masyarakat. Oke. Jadi namanya kalau survei opini kan kita bisa melihat mungkin dalam 20 hari ini fokus dari pasangan Edi Hasan mungkin bisa lebih kepada hal-hal yang teknis. Biasanya kan masyarakat itu inginnya disentuh secara langsung, melihat secara langsung. Ya. Kan Oke. dengan luas Sumatera Utara yang 33 kabupaten kota ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi pasangan Edi dan Hasan. Oke. Sudah bergabung juga juru bicara atau tim sukses dari Bobi Surya, Bung Hinca Panjaitan. Selamat pagi, Bung Hinca. Selamat pagi, Bung. Iya, ini sudah bergabung lewat sambungan telepon. Bung Hinca, hasilnya 44,9% kalau kata Litbang Kompas. Tentu saja ini bukan tolok ukur untuk berpuas diri, tapi komentar Anda sejauh ini bagaimana? Iya, pertama-tama saya minta maaf baru bisa bergabung karena kami baru keliling Sumatera Utara semalam tadi dan terus melakukan keliling Sumatera Utara. Kemarin 4 hari full di Pulau Nias, keliling 5 kabupaten kota. Dan hari ini kita sedang bersiap juga sejak tadi malam untuk debat yang kedua nanti di Kompas TV. Nah, kata itu pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa 21 hari ke depan ini atau 20 hari lagi tepatnya pesta demokrasi di Sumatera Utara terus mengalir sampai mencapai puncaknya begitu ya, dan survei yang dilakukan teman-teman Kompas ini tentu menjadi cermin dan gambaran bagi kita untuk melihat kerja yang kami lakukan. Tentu kami sama sekali tidak ingin berpuas diri, justru ini akan dorong kami untuk terus bekerja dan keliling melakukan kerja-kerja politik dijemput masyarakat. Saya melihat sendiri memang di masyarakat karena saya mendampingi sebagai tim pemenangan. Respon masyarakat yang luar biasa kepada anak muda yang satu ini karena energinya dan bisa masuk ke semua lini. Dan karena itu saya percaya makin hari ke depan ini angka ini mudah-mudahan makin bagus dan masyarakat menjatuhkan pilihannya dengan tepat kepada calon gubernur yang dia inginkan. Oke, Bung Hinca, ini kan kalau tadi saya sempat tanya juga ke Pak Indra, Bobi Surya ini tampaknya populer dan dapat dukungan dari pemilih dari semua usia. Sebenarnya strategi kampanye yang dijual selama ini apa sih? Apakah dengan keuntungan-keuntungan bahwa seorang Bobi Nasution adalah sosok muda atau bagaimana? Ada tolak ukur lain? Iya, salah satu yang paling kuat itu memang anak-anak muda ya. Anak-anak muda di Sumatera Utara ini energinya luar biasa dan itu menyambung waktu misalnya ini ya waktu Sumpah Pemuda kemarin kami bikin acara dan saya ngajak dialog itu anak muda ini responnya luar biasa dan hampir setiap hari anak-anak muda itu datang ke posko pemenangan untuk terus melakukan dukungan yang kuat. Itu satu ya anak-anak muda itu. Dan memang kekuatan anak muda ini luar biasa ini semangatnya ya. Nah, namun demikian tokoh-tokoh yang senior karena saya ketua tim pemenangan juga selalu mengontak untuk minta berjumpa dan bertemu dan kita lakukan. Misalnya teman-teman masyarakat Nias yang berdiaspora di Sumatera Utara itu istilah yang mereka pakai ononia misalnya, itu rata-rata juga para senior orang-orang yang sudah usia tinggi, ada tokoh guru, ada tokoh pengajar gitu ya. Itu juga mendengarkan dan keunikannya adalah Pak Bobi ini mendengarkan betul. Setelah didengarkan dia respon. Dan ketika misalnya masyarakat meminta datang ke kampungnya, nah dia datang. Dan dengan begitu memang komunikasi itu terus mengalir. Dari waktu ke waktu saya menyaksikan sendiri karena saya harus habis waktu saya juga menjawab harus kesini dan mengaturnya. Jadi tidak hanya kalangan pemuda, ibu-ibu juga, kemudian orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat yang juga merespon. Karena gini, kata kolaborasi sumut berkah itu rupanya kena betul dengan masyarakat Sumatera Utara. Kata kolaborasi itu merangkul, tidak ada yang ditinggalkan, itu luar biasa. Nah, kata berkah juga di Sumatera Utara itu kena betul. Bagaimana Sumatera Utara ini berangkulan, berkolaborasi untuk menghasilkan berkah bersama di sini. Gitu.
Oke. Itu kena betul itu saya lihat. Dan tentu tampilan-tampilan dari segi pakaiannya pun dia anak muda sekali dan etnik betul gitu, menggambarkan lebih dari 8 etnik Sumatera Utara. Jadi kena semua lapangan gitu, semua sisi gitu, semua tingkatan. Oke. Ya, Pak Jarod, Anda juga tadi mengakui bahwa kekuatan Gen Z, Gen Y muda, Gen Y madya, ini punya pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan elektabilitas salah satu pasangan calon. Karena suara mereka juga besar, dan satu hal lagi, mereka kritis. Nah, ini saya yakin juga mereka sebenarnya belum terlalu yakin lah sebenarnya, meskipun sudah ada yang menyalurkan pilihannya begitu, ataupun sementara ini punya preferensi pemilihan. Tapi saya yakin ini juga belum statis, masih dinamis begitu. Ini yang jadi PR juga untuk pasangan Edi Hasan. Tapi yang ingin saya tanyakan nanti setelah jeda, tapi ya Pak Jarod, adalah bagaimana juga seorang pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan ini juga bisa merangkul mereka dengan cara-cara seperti apa. Nanti setelah jeda akan saya tanyakan di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Masih cukup banyak pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Edi Rahmayadi dan Hasan Basri. Mengingat saat ini ada survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa hasilnya masih tertinggal lumayan jauh lah ya dari pasangan yang lainnya, yakni Bobi Surya. Tadi saya bertanya ke Pak Jarod sebagai juru bicara dan tim ses juga dari Bobi Surya, bahwa pekerjaan rumah salah satunya adalah menggarap segmen atau pasar suara dari Gen Z, Gen Y muda, milenial, dan kaum muda lah ya pada umumnya. Ini karena masih tertinggal juga dari suara-suara kaum muda ini. Tapi catatannya adalah mereka ini kritis biasanya. Nah, upaya untuk menggarap segmen ini sejauh ini bagaimana dari tim ses? Ya, jadi memang anak-anak muda ini kan kritis dan rasa ingin tahunya besar, ya, serta berani, ya, berani kritis, rasa ingin tahunya besar. Di Sumatera Utara pengguna media sosial terutama anak muda itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Oleh sebab itu ini momentum ya, kesempatan sebetulnya supaya anak-anak muda itu bisa mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas tentang rekam jejak. Rekam jejak kandidat Edi Hasan ya. Karena Edi Hasan ini rekam jejaknya ini sosok yang berani. Ya, berani menegakkan keadilan, berani menegakkan kebenaran, dan membangun nilai-nilai dan martabat bagi warga Sumatera Utara. Jadi di dalam seperti ini biarkan anak-anak muda itu menggali informasi tentang siapa Edi Rahmayadi, siapa Hasan, siapa Bobi, siapa Surya, rekam jejaknya seperti apa, ketika memimpin Medan seperti apa, ketika memimpin Sumatera Utara seperti apa. Dan berbagai macam isu-isu yang sekarang bergulir ini perlu diklarifikasi. Misalkan seperti isu Blok Medan, ya. Sebab itu ini juga menjadi perhatian kita semua. Apakah penegakan hukum kita itu betul-betul berani, ya, berani untuk membuka berbagai macam itu kasus-kasus korupsi. Karena korupsi ini, Bang Frida, ini menjadi isu utama di Sumatera Utara. Kita menginginkan sosok pemimpin yang bersih. Dan kita menginginkan seperti Blok Medan ini benar-benar digali habis oleh KPK sehingga betul-betul ke depannya kita mampu mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Seperti yang diharapkan oleh Pak Prabowo yang menginginkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini adalah peluang. Yang kedua adalah kami tidak mengetahui berapa persen strong votersnya. Sehingga kita bisa mengambil ceruk yang strong votersnya itu tidak begitu tinggi, ini bisa diambil oleh Edi Hasan. Dan memang kita akui bahwa sosialisasi Edi Hasan melalui baliho, ya, melalui billboard dan sebagainya itu kurang. Karena apa? Karena Edi Hasan ini dengan modal yang tidak besar. Sumber daya dana yang tidak begitu besar, tetapi ya dengan langsung turun ke masyarakat, nyapa mereka, terutama untuk generasi muda, kita harapkan ya ada pencerahan bagi generasi muda untuk bisa menentukan dan memilih pemimpin Sumatera Utara yang berani,
dan membangun martabat dari warga Sumatera Utara serta melindungi semua warga masyarakat di Sumatera Utara. Oke, ada keuntungan lain Pak Jarod yang diklaim menjadi faktor plus dari seorang Bobi Nasution. Tadi sempat diungkap juga oleh Pak Indra sebenarnya. Bobi adalah kader Gerindra. Ini cukup berpengaruh karena Gerindra saat ini juga kan diketuai oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Lalu Bobi juga menantu seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ini pengaruh-pengaruh yang memberikan insentif tersendiri kepada Bobi Nasution. Saya yakin Pak Jarod sebagai yang juga pernah menjadi fighter di Sumatera Utara pada pilkada sebelumnya, tahu menangani cara-cara seperti ini. Nah, kira-kira sudah ada strategi-strategi untuk menghadapi insentif-insentif khusus seperti yang saya ungkapkan tadi? Iya, ini semua partai-partai itu mengusung Bobi, itu kan faktor dia menantunya Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Kalau dia bukan menantunya Pak Jokowi, sulit rasanya. Yang kedua, ya, dia punya berbagai macam sumber daya. Ya, sumber daya yang luar biasa. Termasuk juga sumber daya di kekuasaan, gitu ya. Dan saya yakin juga Pak Prabowo, ya meskipun ketua umum Gerindra, Bobi baru masuk di partai Gerindra, gitu ya. Jadi bondingnya itu mungkin masih belum sekuat lah ya, sekuat dengan teman-teman partai Gerindra yang sudah lama di partai Gerindra. Sekarang bisa melihat ya, kita bisa lihat apakah cawe-cawe Pak Jokowi gitu ya di masa yang kemarin Pilpres dan pasca dia tidak menjadi presiden itu mempunyai nilai plus bagi warga Sumatera Utara. Ya. Apakah ini nilai lebih atau justru ini menjadi bumerang? Karena Pak Edi ini diuntungkan sebetulnya dalam posisi seperti ini, diuntungkan. Ya, kenapa diuntungkan? Karena lawannya itu Bobi Nasution. Oke. Ya, beliau itu menantunya Presiden Jokowi yang sekarang mantan presiden, dan rekam jejak Bobi di Medan itu warga Medan utamanya dan Sumatera Utara itu juga paham apa keberhasilan Pak Bobi Nasution gitu ya ketika beliau memimpin Medan. Bagaimana kesetiaannya. Termasuk juga kalau anak-anak muda ini tidak ada ampun ketika menguliti sosok ya, termasuk kadang-kadang ya persoalan-persoalan pribadi itu juga masuk diungkap oleh anak-anak muda ini. Rekam jejak secara pribadi ini juga diungkap. Ini saya lihat ketika waktu debat atau waktu pengambilan nomor urut undian gitu ya, itu berbagai macam itu ya diungkap itu. Katanya ada yang peserta nomor 3 gitu, ada nama perempuan disebut di situ. Jadi sebetulnya gitu ya, anak-anak muda ini sangat berani untuk mengulik dan mengupas, termasuk hal-hal yang sifatnya private. Itu tadi. Baik, saya ke Bung Hinca kalau gitu. Bung Hinca, tadi yang saya utarakan ya bahwa seorang Bobi Nasution punya insentif tersendiri. Bobi seorang kader Gerindra yang diketuai oleh Presiden kita saat ini, Pak Prabowo Subianto, lalu Bobi sebagai menantu Pak Jokowi yang juga sebelumnya berkuasa di Indonesia begitu ya, sebagai presiden. Apakah memang insentif-insentif ini yang akhirnya memberikan keunggulan lah dalam tanda kutip sementara ini dalam survei Litbang Kompas, Bung Hinca? Ya, Bung Hinca? Oke, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Bung Hinca Panjaitan, nanti kita akan hubungi kembali. Saya ke Pak Indra dulu kalau begitu. Pak Indra, apakah insentif-insentif tadi yang Anda juga sempat singgung yang memberikan keunggulan sementara ini begitu ya, bukan keunggulan tapi ya berada di depan lah sementara ini dalam survei Litbang Kompas, apa insentif-insentif itu secara khusus, Pak Indra? Saya rasa tidak secara khusus ya, tapi itu sangat mempengaruhi ya, karena memang bagaimanapun Bobi Nasution itu kan ketika beliau menjadi kader PDIP juga dulu, kemudian kader Gerindra sekarang, itu kan dalam status menantu presiden, Mas Eko. Kemudian sekarang beliau ketika beralih, dia pun memilih Gerindra, di mana ketika sudah terpilihnya Prabowo Subianto, dan itu saya rasa itu insentif ya. Dan tadi juga kita bisa melihat keterpengaruhan masyarakat terhadap pilihan yang di-endorse Prabowo pun sangat tinggi ya, di atas 43%. Jadi ini menunjukkan bahwa pilihan masyarakat ini juga mungkin tergambar di
di Pilpres yang lalu, bahwa apa pilihan mereka ketika memilih Prabowo Gibran itu akan kemungkinan akan kembali memilih pasangan Bobi dan Surya. Nah, ini tentunya menjadi insentif. Tapi bagaimanapun kita bisa melihat seperti ini. Kalau di apa namanya di segmentasi usia, pertama kita lihat bahwa segmentasi yang paling tinggi itu kan adalah Gen Z dan pemilih muda ya, itu di kisaran 17 sampai 35 tahun, di mana itu Bobi sangat dominan di situ. Nah, tentunya kita bisa melihat apa yang akan menjadi keuntungan. Pertama, sosok dia mungkin anak muda, itu satu. Yang kedua, ini kan adalah pemilih-pemilih yang kalau kita lihat kalau di usia 25 ke atas itu kan pemilih matang intinya gitu. Mereka sudah pernah memilih, punya penghasilan dan pendapatan. Kenapa mungkin Bobi punya keuntungan di anak-anak muda? Karena di Gen Z terutama itu karena faktor kepercayaan masyarakat terkait dengan kerja ya, pembukaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Karena kan kita lihat Bobi ini karena anak muda, kemudian dia anak muda nih merasa mereka punya motivasi terkait dengan keterpilihan anak muda. Jadi Gen Z ini kan di usia-usia 24 tahun, dan kalau kita baca statistik Gen Z juga termasuk pengangguran yang cukup tinggi. Nah, jadi di Sumatera Utara penggunaan internet cukup tinggi, tapi kita bisa melihat seperti apa karakter Gen Z. Nah, mereka terpengaruh oleh apa? Mereka kan instan nih, cukup instan. Makanya ketika kita melihat dari sosok-sosok yang punya pengaruh seperti tokoh-tokoh, dan ini dalam diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini tentunya menjadi catatan. Ini saya rasa di segmen ini itu keunggulannya karena instannya mereka melihat sosok Jokowi dan Prabowo cukup mempengaruhi pilihan mereka terhadap Bobi Nasution. Jadi kalau bicara kinerja mungkin seperti yang disinggung oleh Pak Jarod tadi, tentunya masyarakat bisa melihat. Apalagi perkumpulan suara itu kan banyaknya di Kota Medan, di Deli Serdang, ya, di Langkat. Nah, itu mungkin sasaran-sasaran yang bisa digempur oleh Edi dan Hasan apabila ingin ingin mencoba mengejar ketertinggalan. Oke, Bung Hinca sudah bergabung kembali ya, Bung Hinca? Ya, sudah, saya Baik. mendengar. Bung Hinca, tadi kan bahwa ada fakta bahwa Bobi Nasution seorang kader Partai Gerindra yang diketuai partai ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu juga ada fakta bahwa Bobi menantu Jokowi yang saat ini masih punya pengaruh meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden. Nah, dua fakta ini kemudian jadi insentif tersendiri untuk Bobi Nasution, diklaimnya seperti itu. Tapi yang menjadi challenge juga untuk Bobi adalah originalitas seorang Bobi Nasution. Apakah memang dengan kinerjanya di Kota Medan ini bisa dilebarkan gitu, diluaskan di skup Sumatera Utara, atau memang ada cara-cara lain yang bisa menonjolkan originalitas seorang Bobi Nasution? Ya, betul bahwa Bang Bobi itu Gerindra, Pak Surya itu Golkar. Ya. Nah, ketua tim pemenangannya saya Demokrat, dan total 10 partai pengusung ini. Dan itu kekuatan memang. Yang kedua, kalau tadi disebutkan originalitas oleh Bung Hendra, itu yang saya mau garis bawahi. Sesungguhnya kan Bobi ini nggak bisa memilih bahwa dia menantu presiden sejak dia lahir, dia tidak pernah membayangkan itu. Tapi Bobi Nasution yang lahir dan besar di Sumatera Utara, dan itulah karakter Sumatera Utaranya itu melekat dia. Cara bicaranya, gaya bahasanya, gaya Medan betul, dan itu membuat dia diterima di banyak Gen Z tadi ya, anak muda itu ketemu dia itu, tapi juga sangat hormat dan respect kepada orang-orang tua yang ditunjukkannya setiap kali dia tampil kemana saja, bahkan cenderung lebih tenang, lebih lembut bicaranya. Dan karena itu dia kami bawa keliling seluruh Sumatera Utara, 33 kabupaten kota, sudah hampir selesai, nanti 2-3 hari ini selesai ke Tobaraya. Setelah itu tanggal 11 kembali, itu tadi benar itu Medan, Deli Serdang, Langkat tadi yang memang jumlah pemilih ada di sini, dan kami memang pilih paling akhir itu karena memang dia tinggal di Medan ya. Nah, oleh karena itu kalau Anda tanyakan originalitasnya itu, saya melihat sendiri selama saya dampingi gitu, cara dan juk-juknya, gaya bicaranya, Medan kali lah kalau orang Medan bilang di sini. Karena itu kita sebut istilah-istilah main kita, itu kata-kata yang sangat dekat itu. Menyala bangku gitu. Jadi itu betul teriakan anak-anak muda yang tanpa sengaja jadi kayak betul-betul menyentuh ya, menyentuh sekali gitu.
Jadi originalitasnya melekat itu di originalitas Sumatera Utara di dia. Nah, ini juga yang mungkin bisa dicontek nih nanti oleh pasangan Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri. Pak Jarod, ya kira-kira memang segmen anak muda ini memang punya pengaruh kuat di Sumatera Utara sehingga ini yang menjadi pekerjaan rumah betul-betul yang bisa meningkatkan elektoral di Sumatera Utara dalam konteks Pilgub Sumatera Utara kali ini. Terakhir, masing-masing narasumber, masing-masing jubir tim ses, nanti malam kan kita debat dengan tema ini adalah peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang jadi tema debat Pilkada Sumatera Utara nanti malam. Saya dari Bung Hinca dulu. Apa yang dipersiapkan untuk debat nanti malam? Iya, tadi malam kami mempersiapkan sampai 12:30 pagi ya di hari membahas tema ini, dan tema keberlanjutan ini kami garis bawahi karena harus bicara tentang 33 kabupaten kota dan 5.417 desa yang menjadi kata kunci sebenarnya ya, kilometer 0 kita membangun Sumatera Utara ini dari desa ini. Dan kami siapkan data dan angka-angka yang menunjukkan bagaimana kita ke depan. Dengan pengalaman Pak Edi 5 tahun memimpin, lalu bagaimana dengan apa yang telah dibuatnya, kita coba lebih tinggi lagi. Dan Bang Jarod ini sahabat saya, kan sama-sama satu dapil, paham betul dari Sumatera Utara. Bang Jarod, horas Bang Jarod. Ya, jadi kami mengerti, dan Pak Edi adalah orang yang baik, bekerja keras, selama 5 tahun bangun Sumatera Utara, dan tentu nanti malam kita harap debat itu sangat baik bagi kita semua untuk menentukan pilihannya gitu. Kami siap untuk debat nanti malam yang kedua. Pak Jarod, singkat, apa yang dipersiapkan untuk nanti malam debat kedua Pilkada Sumatera Utara? Jadi mengalir aja, Pak Edi sudah bekerja maksimal 5 tahun meskipun kena COVID gitu, ada COVID di situ dan bisa menangani dampak COVID dengan sangat baik. Dan kemudian meletakkan dasar-dasar untuk membangun infrastruktur yang baik untuk menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, sudah dimulai dengan cukup baik, maka Sumatera Utara ini perlu ada kelanjutan supaya tidak terpotong. Yang kedua, kita punya waktu 20 hari ke depan, tentunya kami punya strategi khusus. Karena kami melihat sebetulnya kelemahan pasangan Bobi Surya itu ada pada dirinya. Ya, kita diuntungkan karena lawannya itu Bobi, dan juga diuntungkan karena Bobi itu menantunya Pak Jokowi, begitu ya. Enggak banyak sekali yang melekat di situ, termasuk rekam jejaknya ketika membangun Kota Medan, sehingga debat nanti menjadi kesempatan bagi Pak Edi Hasan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dan nanti apa yang akan dikerjakan supaya pembangunan di Sumatera Utara itu tidak terputus, gitu ya. Jadi itu, Mas Rida. Memang Sumut ini harus agak lain sepertinya ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan provinsi-provinsi lain. Begitu ya Pak Indra ya, harus agak lain. Berarti nanti malam harus ada masing-masing pasangan calon menyuguhkan yang agak lain ini ya Pak Indra ya. Ya, spesial ya. Baik, kita nonton debat, tunggu nanti malam, dan apakah debat nanti malam juga bisa mengubah komposisi suara yang akan tersaji nanti setelah 27 November, yang mana pada saat ini disiratkan oleh Litbang Kompas, masih ada keunggulan dari Bobi Nasution dan masih tertinggal Edi Rahmayadi, tapi tidak mungkin setelah debat nanti malam juga akan ada hasil-hasil yang agak lain nanti ke depannya. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada juru bicara pasangan Bobi dan juga Surya, dan juga juru bicara tim ses pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri, serta analis politik dari Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Saudara, setelah jeda masih ada informasi lainnya yang akan kami sajikan di Sapa Indonesia Pagi. Dari jutaan warga Amerika Serikat yang sudah memberikan hak pilihnya untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 5 November 2024 kemarin. Apakah Donald Trump atau Kamala Harris yang akan memenangkan Pilpres Amerika? Ikuti laporan langsung dari Amerika Serikat setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi.